Kita lanjut subbab berikutnya, yaitu tentang rangkaian paralel. Ya, paralel itu artinya bercabang. Nah, seperti ini. Ini nanti kuat arusnya mengalir dari sini. Nah, setelah sampai di sini, arus ini bercabang ke sini dan ke sini. Nah, ya ini namanya paralel. Nah, apakah ketiga ampere meter menunjukkan angka yang sama? Ini. Jawabannya adalah tidak. Nah, ini ya, ini jarumnya di sini, sedangkan ini jarumnya di sini. Dari kemiringannya saja kan sudah berbeda dari kemiringannya ya. Ini. Jadi ampere meter ini tidak menunjukkan angka yang sama. Ya, ini. Pada rangkaian bercabang atau paralel, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Ini hukum Kirchhoff 1 kemarin ya. Jadi jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Jadi ini I masuk itu nanti harus sama dengan ini I keluar. I masuk harus sama dengan jumlah I cabang ini. Jadi kalau ini 6, nah maka nanti bisa jadi kalau hambatannya ini sama, berarti ini 3, ini 3. Ya, ini 6, ini 3, ini 3. Ini 3, ini 3, ini 6. Jadi I masuk sama dengan I keluar. Ya, kalau hambatannya ini berbeda bisa jadi ini 6, ini 4, ini 2. Nah, gitu. Ya, itulah hukum Kirchhoff. I masuk sama dengan jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Ya. Nah, selanjutnya susunan paralel pada GGL. Nah, ya ini. Jadi GGL ini misalnya batu baterai kalau disusun secara paralel itu seperti ini cara menyusunnya. Nah, jadi bercabang. Ya, ini bercabang 3. Ya, ini bercabang 3. Nah, itulah cara menyusun paralel. Kalau seri kemarin, nah, disambungkan di belakangnya sini, itu namanya seri. Kalau paralel, ya ditumpuk seperti ini. Jadi sehingga bercabang nanti. Ya. Nah, kalau bagan rangkaian paralel itu seperti ini. Ya, ini bagan rangkaian paralel. Nah, ini kuat arusnya yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar nanti. I masuk sama dengan I keluar. I masuk sama dengan jumlah I percabangan ini. Nah, ya. Jadi kalau ini 6 nanti bisa jadi ini 2, ini 2, ini 2. Itu kalau R-nya sama. Ya, kalau R-nya tidak sama bisa jadi kalau ini 6, ini 3, ini 2, ini 1 misalnya begitu. Ya, pokoknya jumlah I masuk sama dengan I keluar. Ya, kemudian jumlah I masuk sama dengan jumlah I percabangan ini. Inilah rangkaian paralel itu seperti ini. Jadi bercabang, ini namanya paralel. Ya. Nah, rumus hambatan pengganti paralel. Ya, itu pakai rumus 1/RP ini. 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 dan seterusnya. Jadi ini kalau misalnya ditanya berapa kuat arusnya I-nya, rumusnya I sama dengan V/R. Nah, padahal R-nya ada 3, disusun paralel, maka R ini nanti harus dijadikan 1 dulu gitu loh. Ya, jadi I sama dengan V/R. Nah, R-nya ini dijadikan 1 dulu. Ya, diberi kode RP. Nah, rumusnya ini gitu loh. 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Itu rumus hambatan pengganti untuk rangkaian paralel. Ya, kodenya RP. Rumusnya 1/RP. Nah, contoh soal misalnya. Ya. 3 buah hambatan masing-masing 24 ohm. Ini berarti R1. 60 ohm R2, 120 ohm R3. Hitunglah hambatan penggantinya. Ya. Jika 3 hambatan tersebut disusun secara paralel. Ya, ditanya R penggantinya untuk rangkaian paralel RP. Ya, jadi 3R ini dijadikan 1 maksudnya gitu loh. Karena disusun secara paralel maka nanti pakai rumus 1/RP gitu. Ya. Jadi ini cara mengerjakannya. 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Ya, ini. Nah, akhirnya ini ketemunya 1/24 ditambah 1/60 ditambah 1/120. Terus pembaginya disamakan, dipilih angka yang bisa dibagi ketiga angka ini.
Nah, kita pilih angka 120. 120 dibagi 24, hasilnya 5, kali 1, 5. 120 dibagi 60, hasilnya 2, kali 1, 2. 120 dibagi 120, hasilnya 1, kali 1 ya 1. Ya, kali 1 tetap 1. Nah, jumlahnya berarti 8 per 120. Rp sama dengan 120 dibagi 8 sama dengan 15 ohm. Jadi R totalnya ini kalau dijadikan 1 itu nilainya sama dengan 15. Nah, itu. Contoh lagi ya, ini untuk rangkaian, Pak, ya, sebuah rangkaian. Rangkaian ini itu double, seri dan paralel. Nah, kalau ada rangkaian double seperti ini, cara mengerjakannya, yang paralel ini dikerjakan dulu pakai rumus 1/Rp. Ya, nanti kalau sudah ketemu hasilnya ditambah kiri kanannya ini. Nah, kan menjadi seri berarti, gitu loh ya. Jadi ini caranya menghitung hambatan penggantinya, berarti pakai rumus 1/Rp. 1/8 ditambah 1/8 sama dengan 2/8. Rp sama dengan 8/2, 4. Nah, jadi ini tuh nilainya 4. Kalau sudah ketemu nilainya 4 ditambah kiri dan kanannya. 4 ditambah 8, 12 ditambah 8, 20. Nah, itu cara mengerjakannya. Ya, sekali lagi kalau ada rangkaian double seperti ini, yang paralel, yang tumpuk ini dikerjakan dulu pakai rumus 1/Rp. Kalau sudah baru ditambah di kiri dan kanannya ini. Nah, gitu. Berikutnya ini contoh soalnya ya, yang lebih kompleks. 2 buah lampu masing-masing hambatannya 12 ohm. Hambatan R1 12 ohm. Dan 6 ohm R2, hambatan kedua 6 ohm. Dirangkai secara paralel dengan sumber tegangan V 12 volt. Nah, ya toh. Pertanyaannya, A, berapa hambatan penggantinya? R, hambatan R pengganti secara paralel berarti Rp. Nah, nanti dicari pakai rumus 1/Rp sama dengan 1 ini ditambah 1 ini ya. B, berapa kuat arus yang mengalir pada masing-masing lampu? Kuat arus I. Nah, I pada masing-masing lampu, lampunya kan 2, lampu 1, lampu 2, maka nanti I1 dicari dulu pakai rumus I sama dengan V/R. Nah, karena lampunya lampu 1, R-nya R1, jadi I1 sama dengan V/R1, itu nanti. I2 sama dengan V/R2. Nah, gitu caranya nanti. Pertanyaan ketiga, berapa kuat arus totalnya? Kuat arus total, I total ya, tinggal nambahkan toh, I1 ditambah I2. Atau dengan cara I total sama dengan V/R total, R-nya R yang ini, gitu loh. Ya, itu juga bisa, jadi sama nanti. Dan sekarang mari kita kerjakan. Yang pertama dulu Rp-nya. R1 ini, R2 ini, R penggantinya untuk rangkaian paralel adalah 1/Rp. Ini ya, sama dengan 1/12 ditambah berapa tadi? 1/12 ditambah 1/6. Nah, ini 1/12 ditambah 1/6. Ya. Hasilnya adalah 3/12, berarti Rp-nya sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, gitu loh. R totalnya 4. Ya, R pengganti paralelnya. Kemudian pertanyaan kedua tadi, I pada lampu 1 berarti ini, I2 berarti I pada lampu kedua. Maka I1 sama dengan V/R1. Nah, gitu caranya. Ini, I1 sama dengan V/R1. V-nya tadi 12. Ya toh, ini ya. R1-nya sama dengan 12. Ini. Jadi 12/12 sama dengan 1 ini nilainya. I1 ini nilainya 1 ampere. I2 ya V/R2 ya. I2 sama dengan V/R2. Nah, gitu. Ya. Jadi V-nya 12 dibagi R2 6, 12 dibagi 6 2. Nah, ini I2 V/R2, 12 dibagi 6, 2. Ya. Pertanyaan ketiga, I totalnya ya tinggal nambah, I1 ditambah I2, I1 1, I2 2, 1 tambah 2 sama dengan 3.
Ya, I totalnya 3. Atau bisa dikerjakan dengan cara ini, rumus IV per R total. Karena yang ditanya I total. Jadi I total sama dengan V per RP, R totalnya. Gitu loh. Berarti 12 dibagi 4, 3. Sama. Ya, terserah cara mana yang mau dipakai. Ya, gitu. Nah, sekarang ini ada rangkaian seperti ini. Ya. Ya, sekian dulu, nanti dilanjut lagi.